Film diawali dengan memperlihatkan kondisi di sebuah pasar ikan di mana terlihat dua orang pria yang sedang bekerja menurunkan box-box berisi ikan segar. Pria ini bernama Dong Chul, sementara sahabatnya bernama Jung Sik. Mereka berdua bekerja di sana sebagai pengirim ikan ke beberapa pedagang. Di hari itu mereka terlihat sibuk mengantarkan pesanan ke beberapa pedagang di pasar tersebut. Di sana Dong Chul sempat melihat keributan yang dilakukan oleh preman pasar yang menagih biaya retribusi kepada seorang pedagang yang menunggak pembayaran. Ketika selesai bekerja, Dong Chul pulang bersama istrinya. Di perjalanan, Dong Chul sempat bercerita tentang rencananya ke depan untuk membuka bisnis baru yang akan dia jalankan. Itu semua dilakukan untuk menambah penghasilannya agar kondisi ekonomi keluarga mereka segera membaik. Di sana Jisoo sempat memperingatkan Dong Chul agar berhati-hati jangan sampai terkena tipu makelar ikan yang tidak bertanggung jawab. Sementara di tempat berbeda di sebuah rumah susun, kelompok gangster yang juga berprofesi sebagai rentenir alias pemilik perusahaan peminjaman uang terlihat membuka paksa pintu milik salah satu penghuni. Di sana terlihat seorang pria yang merupakan debt kolektor kelompok tersebut yang diketahui bernama Gitai. Dia kemudian menyiksa pria tua itu yang tidak bisa membayar hutangnya. Mereka berencana menghabisi pria tua itu agar mereka mendapatkan uang asuransi dari pinjaman orang tua tersebut. Kemudian muncul seorang anak gadis mendatangi tempat itu. Dia merupakan anak dari pria tua yang sedang mereka siksa. Gitai yang tertarik dengan kecantikan anak itu pun kemudian membawanya sebagai tebusan pria tua itu nantinya. Di perjalanan terjadi sedikit insiden ketika mobil yang dikendarai Gitai secara tidak sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Dong Chul yang menjadi korban tabrakan tersebut kemudian turun untuk memeriksa kondisi mobilnya. Dia mengajak sang sopir itu turun namun bukan untuk mengajak ribut, melainkan Dong Chul ingin membuat laporan kecelakaan dengan memotong kendaraan dan pengemudi yang menabraknya, sebagaimana syarat untuk mengklaim asuransi mobilnya. Namun sang sopir yang menabraknya bersikap arogan dengan melempar sejumlah uang ke arah Dong Chul. Melihat perlakuan yang diterima suaminya, Jisoo terlihat tidak terima. Dia pun turun dari mobil dan memaki anak buah Gitai. Gitai yang melihat keributan itu kemudian keluar dari dalam mobilnya. Namun bukan untuk menghajar Dong Chul, melainkan dia memukuli anak buahnya dan dia meminta maaf atas perlakuan anak buahnya kepada Dong Chul dan istrinya. Di sana rupanya Gitai memiliki maksud tertentu melakukan hal itu. Dia pun terlihat tertarik kepada Jisoo. Keesokan harinya Dong Chul terlihat mendatangi kantor serikat pekerja untuk meminta bayaran upah yang selama ini belum dibayar. Dengan rendah hati Dong Chul meminta uang kepada ketua Kang Jun dikarenakan dia sudah tidak lagi memiliki uang untuk biaya hidup bersama istrinya. Namun ketua Kang Jun hanya memberikan sebagian kecil upah Dong Chul dengan alasan jika saat ini dirinya tidak memiliki uang. Dengan terpaksa Dong Chul membawa pulang uang tersebut. Beberapa minggu kemudian terlihat Dong Chul sedang berbicara dengan Chun Sik mengenai semakin sulitnya keuangan yang mereka alami saat ini. Diperparah lagi saat itu Dong Chul mendapatkan panggilan telepon dari ketua Park yang mengabarkan jika kapal yang mengangkut kepiting raja miliknya ditahan oleh pihak berwenang di Laut Cina Selatan. Mendengar kabar itu Dong Chul dan Chun Sik pun terlihat sangat kecewa dan merasa mereka berdua sudah tertipu oleh ketua Park. Di malam harinya Dong Chul terlihat membawa istrinya ke sebuah restoran mewah. Dong Chul sengaja membawa Jisoo ke tempat itu untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Di sana Dong Chul memesan makanan istimewa kesukaan Jisoo, namun ketika Dong Chul akan menyuapi Jisoo, Jisoo berkata tentang keinginannya untuk bercerai dengan Dong Chul. Itu dikarenakan kondisi keuangan mereka yang sangat kekurangan saat ini. Bahkan untuk membayar sewa rumah pun mereka sangat kesulitan. Dong Chul yang terlihat masih sangat mencintai Jisoo berusaha meyakinkannya jika tak lama lagi kondisi keuangannya akan segera membaik. Itu dikarenakan dirinya sudah membeli kepiting raja dalam jumlah banyak yang diyakini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun mendengar penjelasan dari Dong Chul, Jisoo pun terlihat sangat kesal dengan keputusan Dong Chul yang memilih berinvestasi kepiting raja di saat kondisi ekonomi keluarga mereka yang sangat kesulitan. Bahkan Jisoo terlihat pergi meninggalkan Dong Chul saat Dong Chul menyiapkan kue ulang tahun pernikahan mereka. Saat Jisoo tiba di rumah, dia pun merasa sangat bersalah atas sikapnya terhadap Dong Chul. Jisoo mengirimkan pesan singkat agar suaminya segera pulang ke rumah. Di tengah derasnya hujan, Dong Chul pun pulang untuk menemui Jisoo. Namun di jalan mobil Dong Chul harus berhenti ketika ada seorang yang memindahkan barang ke dalam mobilnya. Ternyata itu adalah perbuatan dari kelompok Gitai untuk memperlambat perjalanan Dong Chul pulang. Dikarenakan kelompok Gitai yang lain mencoba masuk secara paksa ke dalam rumah Jisoo. Setibanya di rumah, Dong Chul begitu terkejut ketika melihat kondisi rumahnya seperti kapal pecah. Di malam itu Dong Chul berusaha mencari Jisoo. Namun setelah lama mencari dia tidak menemukan keberadaan istrinya.
Meyakini ini semua merupakan tindakan kriminal, keesokan harinya Dongsul mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya. Di sana dia memperlihatkan hasil rekaman CCTV pada saat peristiwa kejadian di rumahnya. Namun sayang, rekaman CCTV yang diperlihatkan Dongsul kepada polisi tidak memperlihatkan peristiwa di rumahnya. Dikarenakan kamera CCTV yang berada di rumah Dongsul sudah disabotase terlebih dahulu oleh anak buah Jitai. Ketika Dongsul pergi dari kantor polisi, dia mendapatkan panggilan telepon. Ternyata telepon tersebut dari Jitai yang mengatakan jika dia akan membunuh Jisoo jika dia tetap melanjutkan laporannya kepada pihak polisi. Kemudian Jitai meminta Dongsul bertemu di suatu tempat untuk membicarakan nasib Jisoo ke depannya. Keesokan harinya Dongsul pergi ke suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Jitai. Setelah cukup lama menunggu, tiba-tiba telepon yang berada di depan tempat duduknya berdering. Dan ketika Dongsul menerima panggilan tersebut, ternyata itu merupakan panggilan dari Jitai. Di sana Jitai mengatakan jika di depan tempat duduk Dongsul saat ini terdapat satu tas berisi uang yang sangat banyak sebagai ganti istri yang mereka culik. Tidak terima dengan perlakuan yang dialami, Dongsul pun melaporkan lagi ke kantor polisi dengan membawa semua uang yang diberikan Jitai sebagai barang bukti. Tanpa pantang menyerah, setiap hari Dongsul mendatangi kantor polisi itu untuk menanyakan perkembangan kasus penculikan istrinya. Namun pihak kepolisian Korea tidak bisa berbuat banyak untuk menemukan Jisoo. Kurang percaya dengan kinerja kepolisian, Dongsul pun memutuskan untuk mencari Jisoo sendirian. Dia pun menelepon Jung-sik dan memintanya menghubungi kenalannya yang dianggap bisa membantu menemukan istrinya. Namun Jung-sik mengatakan jika orang tersebut biasanya meminta bayaran yang cukup tinggi untuk menyelesaikan suatu masalah. Di malam itu Dongsul pergi ke tempat ketua Kang Jun yang merupakan pimpinan serikat pekerja tempat Dongsul bekerja. Tujuan Dongsul ke sana untuk meminta semua upah yang belum dibayarkan. Namun bukannya mendapatkan uang, Dongsul justru diusir oleh ketua Kang Jun. Dongsul yang awalnya terlihat sangat lugu dan penyabar namun tiba-tiba menunjukkan kebrutalan yang sesungguhnya, sehingga terjadi perkelahian dengan para anggota serikat yang ada di sana. Melihat semua anak buahnya dihajar Dongsul, akhirnya ketua Kang Jun memberikan semua upah kepada Dongsul. Setelah mendapatkan semua uangnya, Dongsul dan Jung-sik kemudian mendatangi seorang detektif swasta bernama Bin. Namun setibanya di sana Dongsul terlihat kurang percaya dengan kemampuan sang detektif. Itu dikarenakan penjelasan dari sang detektif tersebut kurang meyakinkan. Ditambah lagi ketika detektif itu meminta uang tambahan kepada Dongsul. Dongsul memberikan peringatan jika dalam waktu 1 hari ke depan detektif itu tidak menemukan istrinya. Dongsul meminta sang detektif tersebut mengembalikan uang yang sudah diberikan kepadanya. Mendengar ancaman dari Dongsul, detektif itu pun kemudian mulai melakukan tugasnya dengan mengumpulkan semua bukti peristiwa penculikan di rumah Dongsul. Dia pun mulai menemukan titik terang dengan melacak plat nomor mobil yang membawa uang ke tempat yang ditentukan oleh Jitai sehari sebelum penculikan di rumah Dongsul. Kemudian mereka segera pergi mendatangi rumah pemilik mobil tersebut. Namun setelah melakukan interogasi kepada orang tersebut, ternyata dia sudah menjual plat nomor mobilnya dan ternyata ia bukan orang Jitai. Kemudian Dongsul mencoba bertanya untuk mencari informasi lain yang sekiranya bisa menjadi petunjuk keberadaan istrinya. Orang itu pun memberikan sebuah alamat tempat dia menjual plat nomor mobil miliknya. Tanpa menunggu lama, Dongsul pun segera bergerak menuju suatu tempat yang disebutkan oleh orang tersebut. Setibanya di sana, ternyata bangunan sepi tak berpenghuni itu ternyata di dalamnya terdapat sebuah bar dan tempat judi sekaligus tempat penjualan nomor polisi ilegal. Dongsul kemudian masuk ke dalam tempat itu dan langsung menanyakan siapa pemilik plat nomor tersebut kepada salah satu penjaga di sana. Penjaga yang pada saat itu mencurigai mereka adalah komplotan detektif yang akan mengganggu bisnis mereka. Kemudian mereka memanggil semua anak buahnya untuk menghajar Dongsul beserta kawanannya. Dongsul yang pada saat itu sedang emosi pun dengan mudahnya membabat habis semua preman sewaan yang ada di sana. Penjaga sekaligus bandar judi yang melihat itu semua terlihat panik dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dongsul. Keesokan harinya Dongsul pergi ke alamat yang ada di dalam kartu nama yang diberikan oleh bandar judi tadi malam. Sesampainya di sana Dongsul bertemu dengan sopir yang dulu menabrak mobilnya sebelum peristiwa penculikan itu terjadi. Lalu Dongsul menyeret keluar orang itu dari ruangannya, kemudian dibawa ke tempat detektif Yur untuk diinterogasi. Tidak lama setelah itu Dongsul mendapatkan panggilan telepon dari Jitai yang memperlihatkan kondisi Jisoo yang tengah terikat oleh tali. Jitai terlihat sangat marah dengan apa yang dilakukan Dongsul terhadap anak buahnya, dengan alasan jika dia sudah memberikan uang dalam jumlah banyak sebagai pertukaran istri Dongsul yang dia ambil. Jitai kemudian meminta Dongsul mengembalikan semua uang yang sudah diberikan kepadanya jika dia ingin istrinya selamat. Setelah panggilan itu berakhir, anak buah Jitai yang sedang disekap pun memberitahu Dongsul jika memang selama ini Jitai menjadi otak penculikan para wanita untuk memperoleh keuntungan.
Dan dia juga biasanya memberikan sejumlah uang kepada suami atau keluarga korban yang diculiknya. Namun anak buah Jitai ini tidak mengetahui tempat Jitai saat ini dikarenakan Jitai selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Dengan hal itu Dongchul pun mulai berpikir bagaimana cara menyelamatkan istrinya, yaitu mau tidak mau Dongchul harus mengikuti keinginan Jitai. Namun Dongchul dibuat bingung bagaimana bisa dia mengembalikan uang Jitai yang begitu banyak, dikarenakan uang tersebut sudah disita oleh pihak kepolisian pada saat Dongchul melaporkan penculikan istrinya. Kemudian Dongchul mengikuti saran dari sang detektif untuk mencuri kembali uang Jitai yang berada di kantor polisi. Saat sampai di kantor polisi, detektif dan Jung-sik yang menyamar menjadi seorang jaksa mendatangi kantor polisi tersebut. Namun rencana mereka tidak berjalan lancar dikarenakan polisi ternyata mencurigai penyamaran mereka. Mengetahui penyamaran, kedua temannya mulai terbongkar. Dongchul berinisiatif meledakkan salah satu mobil polisi untuk mengalihkan perhatian para polisi yang ada di sana. Dan akhirnya mereka pun berhasil membawa kabur uang tersebut. Sementara di tempat lain, di tempat persembunyian wanita-wanita hasil penculikan, Jitai terlihat marah besar dan memukuli anak buahnya yang sudah menganiaya salah satu wanita yang mencoba melarikan diri. Tidak lama kemudian Jitai menerima kabar dari Dongchul yang mengabarkan jika dia sudah mendapatkan uang untuk membawa istrinya kembali. Jitai kemudian mengajak Dongchul untuk bertemu di tempat persembunyiannya. Di sana Jitai menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dongchul setelah mendapatkan kembali uang yang dibawa oleh Dongchul. Untuk berjaga-jaga dari tindakan brutal Jitai dan kelompoknya yang dikenal sadis dan beringas, Dongchul menghubungi polsek terdekat untuk meminta diterjunkannya tim polisi bersenjata lengkap sebagai bentuk pelindungan, sambil memberitahu lokasi pertemuan mereka. Sementara di tempat lain terlihat Jisoo berada di dalam ruang tahanan. Jisoo dan temannya pun memanfaatkan kondisi sepi untuk melarikan diri melalui jendela rumah tahanan tersebut. Namun aksinya itu terlihat salah satu anak buah Jitai. Beruntung Jisoo berhasil kabur dari tempat itu. Kemudian Jisoo menghadang taksi yang kebetulan melintas di depannya. Dia pun meminta sopir taksi tersebut mengantarkannya ke kantor polisi terdekat. Tidak seperti biasanya, arus lalu lintas di malam itu terlihat padat. Jisoo pun berinisiatif keluar dari taksi itu dan berlari menuju kantor polisi terdekat untuk mengamankan diri. Sesampainya di tempat persembunyian Jitai dan anak buahnya, di mana di sini kita akan memperlihat keberanian yang dimiliki Dongchul. Dia pun masuk sendirian ke dalam markas Jitai. Sementara detektif Beer dan Jung-sik terlihat membebaskan tahanan wanita yang akan dipindahkan ke tempat persembunyian lain. Setelah menghabisi semua anak buah Jitai, kemudian Dongchul pergi mencari Jisoo. Namun setelah memeriksa semua wanita dan ruangan yang ada di sana, Jisoo tidak terlihat berada di sana. Dongchul pun meyakini jika Jisoo telah melarikan diri. Itu diperkuat dengan ditemukannya jendela yang sudah terbongkar. Dongchul kemudian pergi dari tempat itu untuk mencari Jisoo. Dalam perjalanan, mobil Dongchul berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Jitai. Jitai yang melihat adanya bahaya besar di depannya, dia pun segera meminta supir untuk segera memutar balik kendaraannya. Ketika mobil Dongchul terlempar dari jalanan, Jitai segera mengambil kapak dari dalam mobil dan berusaha menghampiri Dongchul untuk menghabisinya. Saat Jitai lengah, Dongchul segera menarik Jitai ke dalam mobil dan memukulinya berkali-kali hingga dia terlempar keluar dari dalam mobil. Di sana Jitai terlihat meminta ampun kepada Dongchul dan mengakui kesalahannya. Namun itu semua merupakan akal busuk Jitai yang kemudian mencoba menusuk Dongchul dengan pisau yang dibawanya. Beruntung di saat itu Dongchul bisa menahan serangan Jitai, lalu dia menghajarnya hingga babak belur. Setelah itu Dongchul menuju mobil Jitai dan menyadarkan istrinya yang tengah pingsan. Tidak lama kemudian mobil ambulan dan polisi pun datang untuk mengobati Jisoo dan Dongchul yang terluka. Sementara Jitai terlihat diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian kasus ini pun diliput oleh media setempat dan Dongchul dianggap sebagai pahlawan akibat keberaniannya membongkar mafia perdagangan manusia.
Dan beberapa minggu kemudian kapal yang membawa kepiting raja telah dibebaskan oleh pihak berwenang dari Laut Cina Selatan. Dan di akhir film terlihat Dong Chul serta Jisoo sudah menjadi seorang miliarder dari hasil investasi kepiting yang dibelinya.